Salam pagi para pendengar, dan jumpa lagi dalam Mimbar Pelangi Pagi. Mimbar spiritual yang akan menembus keheningan hati kita dengan nilai-nilai kebajikan yang berpusat pada iman dan pengharapan. Inti pesan keheningan pagi ini adalah bila penderitaan menyebabkan banyak luka hati bagi kita, namun sebaliknya, keyakinan akan melahirkan pengharapan yang membuat kita mampu melewati penderitaan ini. Sahabat kebajikan kita, Pak Stephen Soekarto kembali bersama kita pagi ini. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Salam sehat dan salam kebajikan. Seseorang yang pernah tergabung dalam tim SAR Indonesia yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana pernah berkata, "Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun, sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan." Artinya, jika tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun, sampai mendapatkan pertolongan dari orang yang memang memiliki kehendak dan keinginan untuk menyelamatkan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah, bahkan berbaring. Dan jika terjadi demikian, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk, padahal hanya beberapa ratus meter ke depan ada perkampungan penduduk yang dapat memberikan pertolongan. Berjalan terus adalah gambaran dari pengharapan. Ketika harapan masih ada, maka masih ada hidup. Sebab ada keyakinan bakal datangnya pertolongan. Perjalanan hidup manusia tak selalu rata. Ada suatu ketika mesti melewati saat-saat yang sukar. Seperti tertulis dalam 2 Timotius bab 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini. Seperti pandemi yang seakan-akan tak kunjung henti, meningkatnya ragam kejahatan, standar moral yang makin turun, kehidupan yang sulit secara finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang makin turun dan seakan-akan menjauh, dan penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itu, apakah yang harus kita lakukan? Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Sahabat, janganlah lelah. Tuhan mengingatkan kita bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes bab 10 ayat 10. Hanya oleh karena Kristus
kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai kita memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Dia ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya. Bertekunlah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai berkeras hati dan sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang kepada pengharapan di dalam Dia dan sungguh-sungguh hidup dalam harapan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan di dalam saat-saat yang sulit? Jawabannya adalah bersukacitalah dan selalu berpengharapan, sabarlah di dalam kesulitan, dan bertekunlah senantiasa di dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan artinya kita bisa bersukacita karena di dalam setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepadanya. Sabar dalam kesesakan artinya seperti yang tergambarkan di dalam kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Habislah seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan yang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya, ia menantinya di pinggir jalan dengan keyakinan, jika aku bisa menyentuh saja jumbai jubahnya, maka aku pasti akan sembuh. Kesabaran wanita ini yang sudah 12 tahun lamanya sakit adalah teladan kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sulit, tetapi pengharapan dalam Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggungnya. Seperti lagu, Tuhan tak pernah janji jalan semua rata, tetapi Tuhan selalu berjanji memberi kekuatan bagi kita agar mampu melewatinya. Bertekun dalam doa artinya mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Para sahabat, kata minta, cari, dan ketok adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Sampai jumpa dalam mimbar berikutnya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita berjumpa lagi besok pagi dalam jam dan acara yang sama, Mimbar Pelangi Pagi. Mari kita berdoa. Berkatilah mimbar ini, Tuhan, karena ini saja persembahanku. Pakailah diriku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Salam sehat dan salam kebajikan.